Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Di sela sesi praktis yang berjalan ketat, ada momen aneh yang menjadi perhatian semua orang pada waktu itu. Hal tersebut mengarah pada nasib apes Marquez yang terkena lemparan winglet Desmos edisi GP23 milik Jorge Martin yang tiba-tiba terlepas dan seketika mengenai bahu kanan Marquez yang saat itu memang sedang berada di belakang Jorge Martin. Marquez pun terlihat kesakitan dengan hantaman winglet yang tidak terduga tersebut. Sebelum serangan waktu, kami masuk ke dalam kota dan sesuatu terjadi. Saya tidak menyadari pada saat itu bahwa itu adalah bagian dari sepedanya. Saya pikir itu adalah sesuatu di trek yang memukul bahuku. Saat itu terasa sakit, dan selama 2 menit berikutnya terasa sakit. Kata juara dunia 8 kali tersebut menjelaskan. Dalam kasus ini, masih ada kemungkinan yang lebih buruk terjadi jika bagian dari aerodinamika motor tersebut mengenai bagian tubuh yang terbuka, yaitu leher pembalap. Gambarannya akan sedikit ngeri ya kawan, karena bentuk winglet yang cenderung tipis seperti mata pisau. Tidak jarang beberapa insiden yang terjadi di MotoGP memberikan hantaman winglet kepada pembalap. Salah satu contoh jelasnya yaitu insiden yang dialami oleh Luca Marini dan Alex Marquez di race MotoGP Le Mans 2023. Nampak begitu jelas di kamera ketika bahu Luca Marini mematahkan winglet Desmos edisi GP22 milik Alex Marquez yang tiba-tiba menyambar dari belakang karena tidak mampu menghindar dari insiden tersebut. Beruntungnya dalam insiden tersebut, dua pembalap baik-baik saja dan terhindar dari situasi mencekam di tengah lintasan. Beberapa pembalap sebenarnya sudah pernah mengkritik soal bahaya penggunaan winglet terhadap pembalap. Salah satu contoh, pada 2016 silam, mantan pembalap Repsol Honda yang saat ini berprofesi sebagai test rider KTM, yaitu Dani Pedrosa, pernah menyampaikan saran kepada Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP untuk melarang penggunaan winglet karena dinilai bisa membahayakan pembalap dalam kondisi tertentu. Opini pribadi saya adalah kami harus mengakhiri penggunaan winglet untuk alasan keselamatan dan keamanan. Di Argentina, kami melihat bagaimana winglet Andrea Iannone menggores onboard kamera di motor Marc Marquez dan itu sangat kuat. Jika winglet bisa memecahkan kamera, maka efeknya lebih buruk jika mengenai tubuh. Winglet harus dilarang karena terlalu besar, ungkap Dani Pedrosa kepada Motorsport kala itu. Selain bersifat berbahaya bagi pembalap, penggunaan winglet itu sendiri juga sering mendapat kritikan karena efek turbulensi bagi pembalap yang ada di belakang dan secara tidak langsung bisa merusak persaingan di lintasan. Hal ini disebabkan karena semakin efektif aerodinamika dalam mengurangi hambatan udara, maka semakin banyak udara kotor yang terbuang ke belakang. Hal ini bisa menimbulkan naiknya tekanan ban bagi pembalap yang ada di belakang ketika melakukan slipstream. Dan naiknya tekanan ban tersebut bisa mengurangi grip atau cengkeraman pada ban. Otomatis, slipstream dan menyalip akan jauh lebih sulit dan beresiko, karena berkurangnya grip akibat tekanan ban depan yang naik dari udara panas yang dibuang oleh motor yang ada di depan melalui aerodinamika mereka. Selain itu, semakin kecil hambatan udara, maka motor akan melaju semakin kencang. Seperti yang pernah disampaikan oleh Jorge Lorenzo, bahwa motor MotoGP bisa mencapai kecepatan 400 km per jam, dan ini sangat berbahaya jika tidak segera ada regulasi yang membatasi perkembangan teknologi dan aerodinamika. Lantas kapan MotoGP akan kembali pada wajah lamanya tanpa pernak-pernik aerodinamika winglet? Hal senada juga dipertanyakan semua orang dan para pembalap. Namun informasinya pada tahun 2027 mendatang akan ada regulasi besar-besaran yang akan diterapkan di MotoGP guna mengembalikan gambaran MotoGP ke era 2000-an dengan teknologi yang tidak berlebihan dan berkurangnya kubikasi mesin tanpa menghilangkan sebagian besar tenaga dan persaingan, serta akan ada langkah maju untuk dunia yang berkelanjutan dengan gagasan pemakaian bahan bakar 100% non-fosil yang terbukti ramah lingkungan. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan bahwa keindahan dunia
mampu tercipta dari sebuah kepedulian dengan alam dan sesama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao.